Oke, selamat malam, eh, dokter-dokter, teman-teman adik kelas, dan juga kakak kelas yang udah menyempatkan waktu buat ini mengikuti kelas tentiran online dari International Fund. Jadi, saya Dr. Kevin Tandarto hari ini akan membacakan presentasi tentang bagaimana sih untuk publikasi, untuk memulai belajar dari publikasi di jurnal nasional maupun internasional. Nah, kenapa sih untuk kita dokter, mahasiswa kedokteran, dan juga kakak residen untuk memulai dari publikasi kedokteran ini? Nah, jadi ini alasan yang pertama, yaitu alasannya karena publikasi itu merupakan wadah untuk memberitahukan kepada dunia tentang apa yang sedang Anda kerjaan saat ini. Jadi kalau kalian mulai publikasi penelitian, itu wajib disarankan untuk melakukan publikasi. Kenapa? Karena dengan mempublikasi itu apa yang kalian lakukan saat ini itu dapat dibaca oleh peneliti lain dari berbagai negara dan juga sebagai wadah untuk mempromosikan tempat kerja kalian maupun kalian juga sebagai seorang peneliti dan juga dokter. Nah, kenapa penting juga? Karena sekarang itu menurut yang saya tanyakan kepada kelas-kelas yang udah daftar masuk ke residensi, itu juga dituntut untuk bisa membaca artikel penelitian, artikel pricing, sama dapat melakukan publikasi rutin pada saat menempuh pendidikan spesialis tersebut. Nah, untuk tips and triknya bagaimana sih untuk memulai dari publikasi ini? Yang pertama, yaitu mencari penelitian topiknya yang menarik. Jadi, sebelum kalian mulai meneliti, kalian tuh harus menentukan dari topik penelitian itu. Nah, bagaimana sih cara menentukan topik penelitian yang yang menarik? Nah, itu sebenarnya ada berbagai cara sebenarnya. Yang salah satunya kalian membaca artikel yang sudah terpublikasi sebelumnya. Terus kemudian juga bisa melihat dari tesis-tesis kakak kelas kalian yang udah bikin. Nah, itu kan ada saran-saran penelitiannya bagaimana. Nah, itu juga kalian bisa lihat juga saran penelitiannya juga apa yang harus dikembangkan dari penelitian tersebut. Nah, kemudian penting juga untuk mencari dosen untuk menulis artikel penelitiannya ini. Karena dari dosennya ini dapat memberikan masukan kepada kalian. Jadi, untuk kalian yang ingin memulai, cuman kalian tidak tahu, kalian bisa approach pada dosen-dosen, departemen yang kalian tertarik, topik-topik. Kalau syukur-syukur kalau ada terbuka lowongan buat asisten penelitian itu juga baik juga untuk memulai menulis artikel penelitian tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yaitu membuat kelompok untuk menulis artikel penelitian bersama. Ini yang saya lakukan sekarang ya, khususnya waktu saya dari zaman koas sampai sekarang itu jadi ada kelompok untuk menulis artikel bersama. Jadi kalian juga bisa dibantu oleh teman-teman kalian yang juga tertarik untuk membuat artikel penelitian ini. Nah, terusnya keempat, yaitu mengikuti seminar dan workshop tentang publikasi penelitian. Ini penting juga untuk dapat mengupdate untuk dari ilmu-ilmu yang sekarang itu bagaimana sih publikasi artikel penelitian itu dari workshop-workshop dari universitas-universitas lain, jadi bisa membuka wawasan kalian juga sebenarnya. Nah, yang paling penting kalau kalian ingin menjadi memulai publikasi, itu jangan menyerah jika penelitian kalian ditolak oleh editor jurnal tersebut. Jadi sepengalaman saya itu waktu dari saya dulu mulai publikasi itu kebetulan itu artikel dari karya tulis ilmiah saya. Nah, itu awalnya juga ditolak oleh editor jurnalnya. Apakah itu membuat akan menghentikan untuk memulai publikasi itu? Tentunya tidak, karena memang dari dosen saya juga bilang kalau kalian memulai jadi sebagai peneliti, sebagai yang ingin memulai publikasi itu pasti bakal banyak penolakan yang akan terjadi. Jangan menyerah kalau ketika penelitian kalian ditolak belum tentu itu juga jelek atau tidak memuaskan. Jadi bisa jadi jika ditolak, kalian bisa review tuh kenapa alasan ditolaknya itu, apakah dari penulisannya atau dari isinya. Nah, dari kalian itu kalian bisa revisi artikel penelitian kalian. Nah, kemudian itu kalian baru bisa mensubmit ulang ke jurnal lain dengan udah mengoreksi dari komentar-komentar dari jurnal sebelumnya yang kalian submit seperti itu. Nah, untuk submit artikel, tips and triknya bagaimana sih untuk memilih jurnal yang baik untuk kalian publikasi? Nah, ini saya kutip dari Elsevier, yaitu sebagai publishing di Eropa, itu ada 7 step. Jadi kalian bisa baca ini di tahun 2016 ditulis sampai update di tahun 2021 itu ada 7 step dasar
untuk kalian memulai publish dari artikel penelitian, khususnya dalam bidang kedokteran. Nah, yang pertama poin yang akan saya highlight itu jangan terburu-buru untuk mensubmit. Jadi kalau kata dari artikel penelitian ini, yang sebelumnya ini, nah dibilang untuk rereading your manuscript. Jadi kalian sebelum memulai publikasi itu kalian harus membaca manuskrip kalian itu benar-benar. Jadi supaya kalian harus tahu apakah ada typo atau apakah dari satu kalimat ke kalimat lain itu ada inkoherensia atau memang tidak jelas apanya penulisannya kurang lengkap. Nah itu kan harus baca berulang-ulang. Nggak bisa cuma sekali baca udah langsung submit. Jadi kan harus membaca berulang-ulang. Nah ada juga yang menyarankan untuk memberikan manuskrip kalian yang sudah kalian tulis, itu kalian kasih lihat ke teman kalian yang suka penelitian juga. Nah, kemudian diberikan feedback. Jadi apa sih yang berkurang menurut dari pandangan dari teman-teman kalian yang memang udah lebih berpengalaman dalam memulai dalam menulis publikasi itu tersebut. Nah, yang kedua untuk memilih jurnal yang tepat untuk publikasi. Yang pertama, kalau kalian mau submit ke jurnal nasional Indonesia, itu ada namanya SINTA. Jadi kalian bisa ngecek, akan dijelaskan oleh slide selanjutnya, itu kalian bisa ngecek nanti dari Sinta 1 sampai Sinta 6. Sinta 1 itu paling tinggi peringkatnya, Sinta 6 itu paling rendah peringkatnya. Nah, kemudian kalau kalian maunya submit ke jurnal internasional, kalian bisa tulis tulis dari yang kalian jurnal mau, topiknya apa, itu di Simago JR ini, Simago Jurnal, untuk melihat daftar mana sih artikel penelitian kalian yang cocok untuk disubmit ke jurnal internasional. Nah, itu ada Q1 sampai Q4. Q1 itu paling tinggi tingkatnya, Q4 itu paling rendah. Seperti itu. Nah, kemudian ketiga, kalian juga bisa menggunakan Journal Finder Elsevier yang akan dijelaskan oleh selanjutnya. Nah, ini contohnya kalian dari website Sinta, yaitu kalian bisa ngecek dari sinta.ristekbrain.go.id. Nah, ini kalian bisa ngecek nih dari ininya, bisa dari S1, S2, S3, S4, S5, dan S6. S1 itu paling tinggi, dan S6 itu paling rendah. Misal kalian mau ngetik artikel penelitian di bidang kedokteran. Nah, kalian ketik aja nih nanti nih, di bagian search journal name-nya itu, kedokteran, nanti muncul nih. Contohnya aja. Misalkan, yang pertama, jurnal kedokteran Brawijaya. Yaitu kalian bisa lihat peringkatnya itu S2. Dan kemudian udah terverifikasi di Garuda juga. Nah, kalian bisa lihat nih, impact factor-nya berapa, indeksnya berapa, terus ini angka citasinya selama 5 tahun tuh berapa sih artikel penelitian yang udah dipublish yang tersitasi oleh peneliti lain. Nih, kalian bisa lihat, dicek nih, dari masing-masing dari artikel penelitian kalian yang ingin diceknya itu. Nah, kemudian ini untuk yang nasional ya, ini untuk yang nasional. Nah, lain hal untuk yang internasional, yaitu pada bagian Simago Journal /journalrank.php. Nah, ini kan bisa lihat nih peringkatnya. Misalkan kalian mau submit ke jurnal kedokteran nih, kalian ketik aja medicine. Terus kalian maunya subjek areanya kemana nih? Subjek area misalkan mau cancer. Nah, kemudian regionnya mau yang terpublish tuh misalkan mau di mana nih? Jurnalnya misalkan kalian mau publish di jurnal China atau jurnal yang Pakistan. Nah, itu kalian bisa pilih juga di bagian ini nih, bagian yang paling atas nih ada all subjects area, all subject categories, all region, all countries, all types, sama tahunnya mau mana. Nah, kalian juga bisa ngecek nih nanti ada keluar title-nya, nama-nama jurnalnya, terus kalian bisa lihat indeksnya berapa, impact factor-nya berapa, terus angka artikel penelitiannya tersitasi selama 3 tahun terakhir itu berapa. Nah, seperti itu. Nah, kemudian logo negara ini kan bisa lihat nih, apakah dia jurnalnya dia dari negara Amerika atau negara Jepang atau negara Korea, seperti itu contohnya. Nah, ini Journal Finder Elsevier, ini ada salah satu, misalkan kalian bingung nih, kalian udah bikin abstrak, artikel penelitian, terus kalian bingung nih, mau caranya bagaimana untuk dari mempublish, kalian mau publish, bingung nih, mau jurnal mana nih, jurnal internasional, kalian bisa masukin nih, kalian jadi ketik di website-nya journalfinder.elsevier.com, terus kalian kopas aja nih, kopas judul artikel penelitian kalian, tentunya dalam bahasa Inggris ya semuanya. Jadi dalam bahasa Inggris, terus kalian tinggal kopas nih paper title-nya, misalkan udah kopas judulnya, terus kemudian abstraknya juga kalian kopas, tinggal copy paste aja ke sini,
terus kata kunci kalian yang di abstrak kalian udah tulis apa, sama field of research-nya bagaimana, nanti tinggal di-enter, nanti keluar sama kayak gini kurang lebih hasilnya seperti ini. Jadi kalian bisa ngecek juga mana sih dari artikel penelitian kalian yang cocok untuk dipublikasikan ke jurnal mana yang internasional seperti itu. Nanti kalian bisa pilih mau Q1, mau Q2, Q3, Q4, terus nanti bisa dilihat juga fee-nya bagaimana, publication fee-nya, itu juga jangan lupa dilihat kalau kalian mau publish juga. Syukur-syukur kalau memang universitas kalian atau rumah sakit kalian yang suka meneliti itu dapat hibah dana penelitian. Kemudian ya seperti itu kira-kira. Nah, kemudian yang ketiga, kalian harus tahu juga aim dan scope serta author guideline-nya itu. Jadi kalian harus tahu, misalkan artikel penelitian kalian bahasa tentang eh, penyakit dalam nih, misalkan penyakit dalam. Nah, tentunya kalian harus jurnalnya itu juga yang dipilih itu tentang berhubungan ke jurnal-jurnal yang penyakit dalam. Memang publish-nya itu khusus di topiknya itu penyakit dalam. Jadi kalau misalnya kalian meneliti penyakit dalam kan, kalau kalian submit ke jurnal kesehatan masyarakat kan nggak nyambung juga kan sebenarnya. Jadi kan harus tahu juga jurnalnya itu deh kekhususannya itu di mana. Apakah dia memang ke topik kalian yang akan dituju atau memang ke topik lain seperti itu. Nah, sebelum kalian submit juga itu kalian ada author guideline. Jadi ada namanya kalau kalian mau submit manuskrip kalian itu namanya author guideline. Jadi kalian bisa ngecek author guideline itu syarat-syaratnya apa sih? Misalkan dia penelitiannya apakah dia menerima original artikel doang, atau dia memang dia menerima systematic review, meta analisis, atau dia memang menerima semua jenis seperti case report, terus kemudian literatur review, systematic review, meta analisis seperti ini. Karena memang beberapa jurnal tuh hanya menerima misalkan original artikel saja atau case report saja seperti itu. Jadi kalian sebelum kalian submit itu kalian harus membaca dulu syarat-syaratnya. Terus juga jangan lupa surat-surat apa sih yang harus dibutuhkan ke submit ke jurnalnya itu. Misalkan butuh tanda tangan pembimbing semua autor, terus untuk menyertakan keoriginalitas juga. Misalkan artikel ini belum pernah dipublikasikan di jurnal lainnya seperti itu. Terus juga tidak plagiarisme seperti itu. Jadi kan harus membaca author guideline-nya seperti itu dari jurnal yang kalian teliti. Misalnya kalian teliti, kemudian kalian pilih mau submit-nya kemana seperti itu. Nah, yang keempat, judul dan abstrak itu sangat penting. Untuk kalian sudah menulis, sudah menentukan jurnal mana sih yang kalian udah tahu. Nah, kalian harus lihat juga dari abstrak kalian, karena editor itu yang pertama kali lihat itu pasti abstrak kalian, judul abstrak. Judul sama abstrak kalian menarik, itu kalian pasti dibaca sampai full text-nya, sampai bawah, sampai conclusion, sampai bahkan sampai daftar referensi. Nah, ini judul kalian itu merupakan inti dari utama dari artikel penelitian kalian. Jadi judul kalian tuh harus menarik. Jangan bertele-tele tulis judulnya. Biasanya tuh maksimal, ada kata maksimal. Beberapa jurnal menyarankan maksimal tuh 20 kata untuk judul. Jadi jangan terlalu kepanjangan. Jadi cukup dia menggambarkan artikel penelitian kalian. Jadi intinya saja. Nah, kemudian abstraknya itu juga sesuai dengan tujuan kalian dan juga gimana sih desainnya penulisan abstraknya itu. Misalnya original artikel itu ada yang bilang IMPRAT, introduction, method, results, discussion seperti itu. Kalau laporan kasus atau case report itu introduction, kemudian case illustration, terus conclusion. Jadi kan harus tahu juga struktur dari abstrak kaliannya itu bagaimana tulisnya. Jadi jangan ngaco juga untuk menulis judul dan abstrak kalian. Itu sangat penting. Karena ini memang yang dilihat yang pertama kali dari editor sebelum kalian dilanjutkan ke proses peer review. Nah, itu kalau proses peer review itu juga mulai dilihat semuanya itu full text, udah dari introduction, method, result, discussion, sampai daftar referensi kalian, apakah memang penulisannya sesuai dengan jurnal yang mau, seperti itu. Misalkan mayoritas tuh biasa daftar pustaka tuh Vancouver ya, Vancouver memang. Jadi kalian harus ngecek juga, bisa pakai Mendeley atau Zotero, bebas, terserah kalian juga, itu untuk mengecek apakah memang penulisan daftar referensi kalian tuh udah 10 tahun ke belakang atau 5 tahun ke belakang itu penting juga ya. Jadi kan harus lihat juga jurnal yang kalian tuju. Apakah memang dia membutuhkan referensi itu 5 tahun terakhir atau dia boleh nih 10 tahun terakhir tapi cuma berapa persennya doang seperti itu. Nah, ini contohnya. Contoh yang dari abstraknya ini kebetulan nih penelitian dari Departemen Penyakit Dalam ya, dari Departemen Penyakit Dalam dari Rumah Sakit Manjaya nih. Lalu saya bikin juga systematic review nih contohnya di oral presentation ini di
Asia Pacific Leadership Week 2021 waktu itu online sih, online Zoom di acara tuh di Jepang, acara di Jepang ya. Nah ini contohnya seperti ini. Jadi kalian harus tulis judulnya dulu. Judulnya misalnya association ini bla 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 sampai systematic review. Udah. Nah ini author, nama author, bawahnya. Nah ini tulis nih afiliasinya di mana? Departemen Penyakit Dalam Rumah Sakit Atma di Atma Jaya Catholic University of Indonesia. Nah, kemudian background and aim-nya ini apa nih? Latar belakangnya. Oh, ternyata NAFLD ini merupakan penyakit kronis yang banyak terjadi di developed country. Nah, kalian sudah tulis ini. Nah, tujuan itu apa? Tujuan dari penelitiannya ini. Diteliti itu buat apa untuk penelitian ini? Misalkan kalau pada penelitian ini judulnya untuk melihat asosiasi atau hubungan antara NAFLD dengan gangguan tidur. Nah, ini metodenya gimana metodenya? Kalau systematic review, kita pakainya Prisma Guideline yang terbaru tahun 2021 untuk melihat conduct researching itu bagaimana, kemudian kriteria inklusi artikel gimana, eksklusi artikel apa, seperti itu. Nah, udah seperti itu, kalian lihat juga nih hasilnya. Gimana sih hasilnya? Nah, hasilnya ini jangan ditulis terlalu banyak. Inti-intinya aja yang penting dari penelitian ini. Untuk selengkapnya, kalian bisa tulis di full text-nya itu. Nah, udah seperti ini, resultnya bagaimana? Nah, ini konklusinya. Konklusi itu gimana? Seperti itu. Kesimpulannya apa sih dari penelitian ini? Nah, ini contohnya kalau dari original artikel. Ini kemudian ini contoh dari publish nih di majalah Kedokteran Bandung, Unpad punya Pajajaran. Nah, ini contohnya abstrak nih. Jadi ada dua contoh abstrak ya. Ada beberapa editor maunya dia dipisah, background and aim, methods, results, solution. Ada yang mau memang digabung seperti ini imratnya itu. Nah, jadi kalian harus tahu juga. Jadi kan sebelum submit jurnal itu kalian harus baca dulu. Abstraknya itu gimana sih komposisinya? Apakah digabung atau memang dipisah seperti itu? Kalau ini dan juga bahasanya apa bahasanya? Apakah dia bahasa Indonesia doang atau bahasa Inggris doang atau keduanya seperti ini? Nah ini contohnya digabung ya. Kalau ini digabung jadi digabung antara dua ini. Semuanya digabung, introduction, method, results, sama discussion digabung. Terus kata kunci jangan lupa ya di akhir dari abstrak itu. Nah, yang kelima, copy editing manuskrip secara profesional. Nah, untuk sebelum submit, itu ada beberapa jurnal, khususnya jurnal internasional yang dia mengharuskan untuk memeriksakan grammar artikel kalian, khusus bahasa Inggris, itu ke bagian penerjemah yang memang ada sertifikatnya. Jadi di proofreading istilahnya. Di proofreading, grammarnya itu apakah udah benar, apakah memang masih ngaco-ngaco, itu dilihat. Karena dari editor itu, kalau kalian editor udah terima abstraknya nih, misalkan udah sesuai tata tulis, misalkan abstraknya udah imrat tadi, tapi ternyata masih jelek-jelek grammarnya, masih dia kacau balau, misalkan dia kata kunci grammarnya masih jelek atau kata-kata di depan itu bisa dibalikin disuruh revisi lagi. Nah, ada baiknya itu harus dicek juga dengan yang udah tersumpah penerjemahnya itu. Biasanya itu diminta sertifikat memang udah legal khusus untuk proofreading bahasa Inggrisnya itu. Nah, karena juga dari grammar kalian udah benar juga, itu juga mencerminkan profesionalisme dari kalian penulisan artikel itu tersebut. Nah, kemudian lagi cover letter. Nah, ini cover letter jangan lupa nih. Cover letter itu apa sih? Sebenarnya cover letter itu jadi ya surat pengantar ke editor yang kalian tuju ke jurnalnya itu. Nah, kalau formatnya ini formatnya kalian bisa di-download, biasanya itu di-download dari masing-masing jurnal yang kalian tuju. Jadi kalian tinggal download formatnya, jadi kalian tinggal ngisi aja dari itu. Biasanya itu dia formatnya tuh Microsoft Word, jadi kalian harus bisa download, jadi kalian tinggal ngetik aja, tinggal isi. Apa sih biasanya isinya itu dari cover letter atau surat pengantarnya itu isinya secara dasar aja apa sih yang kalian teliti berintanya itu abstrak tentang abstraknya, jadi kalian tinggal kopas saja, copy paste ke sini, terus kemudian apa sih membuat artikel penelitian kalian tuh memang layak buat disubmit, terus kemudian meminta ini juga meminta tanda tangan dari autor-autor yang memang udah menulis artikel penelitiannya ini. Biasanya tuh nggak panjang-panjang kok cover letter ini. Biasanya tuh memang setengah sampai 1 halaman.
seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, membalas reviewer dengan baik. Misalkan kalian udah submit artikel penelitian kalian, ternyata memang ada yang kurang baik. Nah, itu udah dikasih masukan, nah itu kalian harus uh, membalas reviewer itu dengan baik dan benar. Misalnya dia kasih 10 artikel nih, misalnya dia kasih 10 komen per artikel penelitian kalian. Kalian harus revisi satu persatu, terus kalian harus tulis komen di sebelahnya bahwa memang ini udah direvisi sambil di highlight. Biasanya tuh highlight bisa dengan warna kuning atau memang tulisannya di warna merah seperti itu. Dengan begitu itu bisa lebih jelas untuk editor melihat apa aja sih yang kalian udah merubah dari sesuai saran dari editornya itu. Sehingga dengan begitu, untuk dari editor kalian itu juga lebih gampang mengecek, udah kasih masukan, kemudian kalian udah kasih memberikan komen juga, apa aja sih yang udah direvisi dari itu. Nah, kemudian kalian harus submit juga, itu jangan melewati deadline yang sudah ditentukan oleh editornya itu. Karena kalau bisa lewat, itu dia bisa mengganggu proses dari publikasinya itu. Biasanya dikasih waktu seminggu, 7 hari untuk menyelesaikan revisinya itu. Jadi nah, kemudian untuk revisi ini, kalau udah sekali submit, apakah bisa diminta revisi lagi? Bisa banget, bisa diminta revisi. Khususnya kepada jurnal-jurnal yang memang peringkatnya lebih tinggi ya, misalkan S1, Sinta 1, Sinta 2, Q1, Q2 itu biasanya dia minta revisi yang lebih baik. Jadi karena mereka menjaga kualitas dari artikel untuk publikasi, jadi dia minta untuk mereview terus-menerus sampai dia memang benar-benar layak sampai untuk bisa di-accept untuk publikasi seperti itu. Jadi apakah bisa lebih dari satu ronde? Bisa banget. Terus apakah kalian udah revisi, apakah penelitian kalian bisa ditolak? Itu bisa. Kalau kalian revisi nggak benar, kalian revisi misalkan tidak sesuai dengan saran dari editor, itu bisa banget ditolak. Jadi makanya kalian sesuai revisi, bikin dengan sungguh-sungguh, buktikan bahwa kalian memang mengikuti saran dari editor tersebut untuk merevisinya. Terus apakah harus mengikuti semua kata-kata dari editornya itu? Kalian bisa menambahkan argumen kalian, tapi jangan terkesan untuk melawan juga dari editor kalian ini. Jadi kalian bisa bilang seperti terima kasih atas sarannya, tetapi kalau berdasarkan penelitian kami, bla bla bla, jadi kalian bisa mengemukakan lah kenapa sih kalian menulis ini, dan juga kalian kenapa sih tidak bisa merubahnya seperti itu, merubah kalimatnya atau merubah strukturnya seperti itu sih. Nah, mungkin kalian pusing ya kalau kalian publikasi gimana caranya, pasti pusing, pasti suffering, pasti ya itu sesuai, memang itu sebuah proses. Apalagi kalian publikasi ke internasional atau kalian orang presentation itu juga pasti pusing mikirnya, itu juga prosesnya ribet, semuanya ribet. Nah, kalian nggak apa-apa. Kalian sih juga merasakan juga seperti itu, memang merasakan. Jadi kalian uh, pantang menyerah aja, kalian kerjakan semua revisinya, mau dari pembimbing kalian, mau dari editor, kerjain aja. Karena kalau kalian udah terpublikasi itu nama kalian bakal selamanya ada di website itu. Mau sampai kapanpun, mau sampai kalian udah cantik, sudah sampai jadi profesor atau jadi apapun tuh kan, artikel penelitian kalian yang dulu kalian bikin waktu kalian kuliah itu pasti ada di internet. Khususnya kalau memang terindeks, jurnal itu terindeks misalkan Google Scholar, terus terindeks dari PubMed, itu lebih bagus lagi sebenarnya. Jadi bisa diakses oleh peneliti lain atau mahasiswa-mahasiswa lain, bisa tersitasi juga. Jadi kalian bisa mengenalkan, mempromosikan diri kalian juga, CV kalian, dan juga tempat kalian kerja, afiliasi kalian juga seperti itu. Amater kalian juga bisa terangkat dengan nama kalian melakukan publikasi. Karena sekarang kalau universitas itu akreditasi, khususnya fakultas kedokteran itu juga melihat berapa sih artikel publikasi kalian publish setiap tahun. Nah, jadi kalian juga bisa membanggakan alma mater seperti itu. Kira-kira gitu sih untuk sesi dari hari ini. Kira-kira adakah ada pertanyaan dari dokter atau teman-teman, kakak atau adik kelas? Terima kasih sebelumnya. Oke. Terima kasih buat Dr. Kevin, penjelasannya sangat jelas ya, maksudnya kita jadi mengetahui istilah-istilah baru seperti Scopus, kemudian tadi ada Sinta, kemudian urutan Q1 sampai Q4. Nah, ini dari teman-teman gimana nih? Setelah mendengarkan penjelasan, apakah semakin semangat penelitian atau
kayaknya kok mundur aja ya. Tapi kalau buat dokter Kevin, saya rasa itu passionnya ya dok ya, untuk menulis ya dok ya. Iya dok. Dan emang ya refreshing juga lah. Gitu. Ya memang seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, mumpung dokter Kevin di sini. Nah, ini kita dapatkan pertanyaan dari Andika. Bentar. Dalam kegiatan kita sehari-hari sebagai dokter jaga, apakah publikasi yang rasanya paling mudah dan paling sering dibuat untuk publish di jurnal internasional, apakah seperti case report atau ada yang lainnya ya dok ya? Jadi mungkin yang paling sering dan paling mudah dan mengganggu kita dok sambil kerja gitu. Bagaimana dok? Oh ya, terima kasih Dokter Andika ya untuk pertanyaan. Jadi memang kalau pandemi COVID ini itu juga susah banget ya untuk melakukan penelitian khususnya kepada pasien-pasien. Jadi nah ini juga suatu kendala khususnya di universitas saya juga di Atmajaya ini juga susah banget penelitian. Karena memang dari pasien-pasien itu juga mulai sedikit yang datang kontrol sama kebanyakan tuh pasien COVID kalau sekarang ini. Dan juga pasien-pasiennya rutin kontrol itu juga kebanyakan tuh juga susah banget ambil penelitian karena memang resiko juga untuk terinfeksi dari COVID-nya ini. Nah, penelitian apa sih yang paling gampang? Nah, ini tergantung juga stylenya dokter. Dokter itu, dokter Antika gimana nih stylenya? Kalau dokter maunya penelitian khusus di depan komputer aja, nggak ke pasien, nggak ambil data ke pasien, itu kali dokter bisa bikin literatur review, itu paling simple, review artikel itu bikinnya kayak esai ilmiah, cuma memang lebih ada introduction, kemudian mengutip-ngutip tapi dia nggak pakai protokol tertentu, seperti systematic review. Jadi dokter bisa bikin review artikel, nah itu bisa bikin cuman di depan komputer aja, nggak usah ke pasien, nggak usah kemana-mana, nggak usah etika clearance, kaji etik, bikin di depan komputer itu bisa. Nah, itu paling simpel ya. Kalau systematic review lebih ribet lagi karena dia butuh protokol, juga risk of bias itu juga lebih ribet. Nah, untuk dari ini, uh, untuk dari kalau dokter lebih suka tetap mau meneliti di rumah sakit, apa sih yang paling gampang? Yang pertama itu case report. Ya, kalau case report itu paling gampang karena dia hanya membutuhkan satu sampel penelitian. Tapi case report itu butuhnya sangat unik, penyakit pasiennya, diagnosisnya, terapi atau apanya, kasusnya itu butuh yang unik sehingga bisa digunakan untuk case report. Nah, mungkin kalau original artikel itu juga butuh sampel ya, itu juga memang lebih ribet dibanding case report. Cuma kalau yang paling gampang sebagai dokter jaga, itu kalau memang butuh satu dokter mau melakukan penelitian ke sampel pasien, itu bisa bikin case report itu paling gampang. Karena hanya butuh satu sampel doang, satu sampel. Kalau dokter mau bikin hanya di depan komputer, nggak mau ke pasien, nggak mau kaji etik, itu dokter bisa bikin review artikel. Hanya cukup di depan komputer ngetik, sudah seperti itu. Kira-kira apakah jelas dok untuk jawabannya? Terima kasih. Iya dokter. Saya kira sangat jelas sekali dokter merincikan tipe-tipenya juga ya dok ya. Kemudian kita lanjut ya dok, boleh dok untuk Ya, pertanyaan boleh. kedua. Jika ingin dari dokter David nih, Ya. izin dokter, jika ingin menulis mengenai patofisiologi suatu penyakit, rata-rata sumbernya lebih dari 10 tahun yang lalu, apakah ada trik untuk penulisan patofis suatu penyakit? Iya dok. Oke, terima kasih Dokter David ya untuk pertanyaan ini merupakan suatu alasan juga. Ini juga merupakan keterbatasan juga sebenarnya patofisiologi itu memang dari artikel-artikel yang udah kuno seperti tahun 1970-an, 1980-an itu lebih menjelaskan patofisiologi. Nah, untuk dari sumbernya memang udah lebih dari 10 tahun ya, lebih dari 10 tahun. Nah, dokter ini bisa ngutip dari textbook. Dari textbook misalkan ini kan bisa saya coba bikin contoh nih, karena memang saya lebih suka di penyakit dalam. Nah, dokter misalkan bisa ngutip di Harrison, di buku Harrison yang terbaru, misalkan edisi terbaru. Nah, itu dokter bisa ngutip juga tuh dari situ patofisiologi penyakit, karena memang patofisiologi kan juga update juga tiap tahunnya. Nah, dokter bisa pertama dari textbook. Yang pertama dari textbook juga bisa. Yang kedua, kalau bisa juga dari artikel penelitian terbaru. Itu juga kadang menjelaskan patofisiologi. Cuman memang dari itu dikit ya kalau dia menjelaskan itu juga dikit sebenarnya.
nggak terlalu banyak sebanyak textbook, karena kalau dokter baca patofisiologi itu paling detail di textbook. Karena itu bukan hal-hal dasar dari suatu penyakit itu patofisiologi. Jadi dokter bisa ngutip dari buku-buku yang terbaru, yang edisi-edisi terbaru yang udah terpublishnya itu. Apakah boleh? Itu diperbolehkan banget untuk mengutip dari textbooknya itu. Tapi disesuaikan ya, Vancouvernya itu juga harus sesuai dari mengutip textbooknya itu. Seperti itu, dok. Jadi bisa dari textbook ya untuk patofisiologi yang utamanya. Seperti itu. Kira-kira apakah Dokter David ada yang ingin ditanyakan atau masih kurang jelas? Terima kasih. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi, dok. Ini. Kalau dari Dokter Jennifer, dok, kalau post hoc analisis itu seperti apa ya? Post hoc analisis ya. Nah, post hoc analisis. Nah, bentar ya. Jadi itu post hoc analisis agak ribet ya, post hoc analisis. Ini udah lebih ke uji analisis ini. Post hoc analisis ya. Bentar, saya baca karena saya memang agak lupa nih post hoc analisis karena memang saya jarang gunain nih post hoc analisis. Nah, ini dia contoh dia untuk ngetes ya. Post hoc analisisnya itu dia merupakan nama lainnya itu posterior analysis. Itu fungsinya itu apa sih post hoc analysis? Itu buat analisis statistik yang digunakan untuk melihat dari hipotesisnya itu. Nah, dia melihat analisisnya itu ini untuk menganalisis dari hasil-hasil dari ini. Bentar ya, saya baca dulu karena memang saya juga jarang banget memakai post hoc analysis ini. Karena dia ini merupakan statistik yang ini ya, yang advance banget dari post hoc analysis ini. Jadi kalau yang saya baca itu dia digunakan analisis ketika dia udah datanya itu udah lengkap. Tes statistik analisis itu dia udah lengkap, udah digunakan semua. Nah, itu baru bisa digunakan untuk post hoc analisisnya itu. Jadi kalau dokter baca, itu dia namanya posteriori analisis. Jadi dia ke belakang. Jadi dia udah ada hasil analisisnya, dokter udah ngecek analisisnya itu, terus bisa di post hoc analisis. Itu mengkondak, lihat nih, berhubungan dengan hipotesis dari penelitian dokternya itu. Tapi kalau dari saya memang ini juga jarang banget ya, jarang banget digunakan. Kalau dari saya itu jarang banget menggunakan analisis statistik post hoc ini ya. Karena saya lebih seringnya tuh pakai analisis statistik yang parametrik non parametrik kalau dokter tahu. Nah, jadi dia fungsinya memang untuk melihat hasilnya ini ke belakang ya, posterior, untuk melihat dari hasil-hasil yang dokter udah analisis statistik seperti itu. Jadi mungkin penjelasan saya kurang kurang detail ya, karena memang saya juga baru pertama kali dengar post hoc-nya ini juga jarang banget digunakan di penelitian saya. Jadi mungkin saya bisa menyarankan dokter untuk ini juga kalau saya ini bisa baca di tes-tes yang ini untuk di tes yang di artikel penelitian. Jadi dokter tinggal ngetik aja di post hoc analysis di Google. Nah, itu bisa lebih jelasnya, lebih detailnya. Mungkin kalau dokter membaca lebih lanjut atau dokter ingin melakukan artikel penelitian yang lebih lanjut atau post hoc analysis, dokter bisa lebih untuk referensinya yang lebih detail ini. Jadi dia intinya itu kalau saya jelasin itu dia melihat dari ke belakang dari hipotesis yang udah ada itu. Intinya seperti ini, dok. Mohon maaf kalau memang kurang detail karena memang saya juga kurang ahli dalam statistik kalau memang udah advance seperti ini. Ya, terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih dokter. Maaf dokter, ini pertanyaannya banyak dokter. Kayaknya yang tertarik dokter sama topik hari ini. Ya, ini kita lanjut ya dokter untuk pertanyaan berikutnya dari dokter Jason. Malam dokter, ini saya menanyakan untuk bagaimana tips dan trik memulai belajar membuat systematic review. Karena menurut saya sulit untuk memahami Prisma Guidelines. Apakah ada step by step lebih mudah bagi amatir seperti saya untuk membuat systematic review? Oke, sip. Terima kasih dok. Terima kasih juga dokter Jason untuk pertanyaannya. Ini merupakan pertanyaan yang paling banyak ditanyakan khusus kepada saya ya, dan juga teman-teman yang lain yang udah ini. Terus ini saya juga pernah rasain nih, bikin systematic review gimana sih? Awalnya ribet banget sih, protokol Prisma yang begitu banyak,
harus di screening abstraknya, terus harus diseleksi diskusi seperti itu. Nah, dokter yang pertama saya bisa menyarankan dokter bisa baca artikel penelitian yang udah terpublikasi sebelumnya, systematic review. Nah, itu juga kalian bisa dokter bisa lihat tuh step by step-nya apa sih yang peneliti itu lakukan untuk melihat, misalkan kalau Prisma itu kan bisa awal tuh screening abstrak terlebih dahulu, terus screening dari judulnya apakah cocok abstrak atau enggak eksklusi. Terus untuk lihat apakah artikel penelitian dokter ini sesuai dengan kriteria inklusi, apakah dia 10 tahun terakhir, apakah dia berbahasa Inggris, terus apakah memang dia berbahasa Inggris, kemudian apakah dia memang dia mempunyai outcome yang dokter inginkan, hasil. Misalkan dia apakah dia melaporkan efek samping dari obat TB, misalkan seperti itu. Jadi kalau nggak ada artikel penelitian yang nggak ada menghasilkan, nggak ada yang menuliskan, itu bisa diskusi. Nah, itu seperti dokter tuh bisa menentukan dari kriteria inklusi dan eksklusinya itu. Nah, setelah itu kalian dokter bisa menilai risk of bias-nya itu, risk of bias dari artikel penelitiannya itu. Nah, artikel penelitiannya itu risk of bias itu tergantung dari jenis-jenis desain penelitian. Misalkan, contohnya nih dok, misalkan dokter mau ambil penelitian tentang RCT aja, randomized control trial. Nah, itu ada tuh risk of bias yang memang untuk menilai penelitian risk of bias dari RCT-nya itu, randomized control trial-nya itu. Jadi dokter bisa ngecek di Cochrane risk of bias. Jadi dokter bisa ngecek di Google ya, Cochrane risk of bias. Jadi itu banyak kuesionernya itu. Biasanya itu 10 sampai 10-an ya pertanyaan untuk menilai risk of bias dari tiap artikelnya itu, memang apakah dia risiko rendah warna merah, risiko sedang warna kuning, atau risiko tinggi warna hijau, seperti itu. Nah, setelah itu kan dokter udah menilai, baru bisa ini dokter udah melakukan inklusi, terus juga menilai risk of bias-nya itu. Nah, dokter baru selanjutnya bisa membuat dari tabel untuk merangkum dari artikel mana yang dokter masukkan kepada penelitian systematic review. Jadi dokter caranya belajarnya, yang pertama saya sarankan membaca artikel penelitian yang sebelumnya untuk pernah terpublikasi systematic review. Yang kedua, melihat nonton video YouTube, itu banyak untuk dari membuat systematic review. Dan yang ketiga, dokter bisa baca juga dari mengikuti workshop dari pembuatan systematic review. Nah, itu sangat membantu banget karena dokter dituntut untuk membuat langsung systematic review. Jadi langsung kerja di lapangan, dokter langsung tahu gambarannya gimana sih. Karena dulu saya pertama juga ikut kursus diadakan oleh universitas saya, pembuatan systematic review sama meta-analisis. Nah, itu langsung bisa tahu gambaran, oh ternyata bikin systematic review gini, membuat meta-analisis, gimana sih tahunya cara membaca spread plot, membaca effect size. Nah, seperti itu. Kira-kira begitu sih, Dok, untuk dari jawabannya. Apakah masih ada kurang jelas? Terima kasih. Ya, terima kasih dok. Mungkin ini 2 pertanyaan lagi ya dok ya. Saya paling dahulu. Lanjut saja untuk dari Dr. Bella, izin bertanya dok, bagaimana ya cara menentukan urutan autor dan corresponding author, terutama apabila artikel merupakan hibah penelitian dosen. Terima kasih sebelumnya. Nah ini juga terima kasih ya Dr. Bella untuk pertanyaannya. Nah, ini juga menimbulkan kalau mau hibah dana turun, apa sih urutan dari autornya itu juga ada aturannya. Misalkan saya ambil contoh nih, saya nih, dana penelitian hibah turun kalau memang dosennya itu merupakan penulis pertama dari first authornya itu. Nah, jadi mau nggak mau, kalau penelitian hibah mau turun dananya, mau nggak mau ya dosennya itu harus dari sebagai peneliti utama first author. Jadi nama pertamanya itu, kemudian nama-nama pembimbing, nama-nama anak-anak pembimbingnya itu nama-nama di selanjutnya. Jadi itu juga menentukan ini juga, karena kalau dari kalau dari Atma Jaya, saya ambil contoh di fakultas saya nih, Fakultas Kedokteran di Atma Jaya nih, itu ada ketentuannya kalau misalkan artikel penelitiannya dan pembimbing dosen itu sebagai first author, terus kemudian dia sebagai corresponding author, itu berapa persen sih dananya yang turun. Nah, itu ada tuh. Nah, kemudian misalkan, tapi kalau dia sebagai nama dosen itu di paling belakang, terus corresponding author-nya juga bukan nama dosennya, nah itu juga dana yang turun juga lebih sedikit ketimbang dari dana banding dosen yang sebagai first author, seperti itu.
Jadi balik lagi ke universitas kebijakan masing-masing kalau dana hibah penelitian. Apakah penentuan nama urutan author, corresponding author itu ada ketentuannya di penurunan dari dana hibahnya itu, seperti itu. Kira-kira seperti itu sih, Dr. Bella. Apa masih kurang jelas atau gimana? Terima kasih. Ya, baik dokter. Terima kasih atas penjelasannya. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir dari Dokter Tegar. Izin bertanya, apakah ada tips dalam pembuatan artikel review, misal dalam paraphrase, agar tidak ada plagiat dengan jurnal lain? Kemudian apabila yang kita teliti di Indonesia datanya kan kurang mendukung, sedangkan kita ingin publish di jurnal dalam negeri, apakah ada saran, Dok? Oh iya, baik, terima kasih dok. Terima kasih Dokter Tegar atas pertanyaannya. Nah ini bagus nih. Gimana sih untuk menghindari para plagiarisme? Ya seperti salah satu contohnya itu parafrase ya. Parafrase, nah itu penting banget. Karena dengan kalian dengan menggunakan menerapkan parafrase itu, kalian bisa menurunkan angka plagiasi. Cara ngeceknya gimana sih? Kalau kalian penelitian kalian, apakah kalian bisa, apakah kalian benar-benar meniru 100% dari artikel penelitian terpublikasi sebelumnya, atau kalian bikin sendiri, kan bisa ngecek secara objektif pakai Turnitin namanya, Turnitin. Nah, itu Turnitin ya. Nah, itu bisa dilihat tuh nanti berapa persen sih tulisan kalian kepersenannya mirip dengan artikel penelitian yang udah terpublish sebelumnya. Ya, saya sarankan pakai Turnitin. Kemudian parafrase itu merupakan suatu seni ya. Jadi, semakin dokter semakin sering menulis artikel penelitian, nah itu dokter juga bisa ini juga buat parafrase itu semakin lebih baik juga, karena itu juga permainan kata-kata kalau parafrase itu, jadi menyusun dan memainkan kata-kata supaya tidak mirip dengan dokter mengutip dari artikel penelitian yang sudah terpublish sebelumnya. Yang kedua, saya bisa sarankan dokter bisa pakai aplikasi atau program, ketik aja di Google parafrase online free apps atau apa gitu. Jadi di website dokter bisa langsung kopas kata-kata yang ingin diparafrase, jadi langsung dia terkonvert langsung parafrase sesuai dengan gak mengganti arti dari kata-kata yang ingin diparafrasenya itu. Lalu yang pertanyaan kedua ya, apabila kita ingin teliti di Indonesia, datanya kurang mendukung, sedangkan kita ingin publish di jurnal dalam negeri, apakah ada saran dok? Nah ini sesuai dengan penelitian masing-masing lagi nih dok. Nah, misalkan dokter, nah ini saya juga angka penelitian memang saya akuin data penelitian di Indonesia itu masih kurang, khususnya data-data dibanding dengan luar negeri ya, misalkan seperti di Eropa atau di China atau di South Korea atau di Jepang tuh datanya baik banget ya. Kalau kita memang saya akuin masih kurang banget. Jadi dokter bisa tulis nih, bisa tulis data di Indonesia masih kurang eh, masih kurang ada atau masih kurang diteliti sebelumnya. Jadi dokter bisa tulis di penelitian dokter nih, data di Indonesia memang masih kurang. Nah, dokter tuh bisa menyertakan data-data, misalkan data prevalensi ya, data-data prevalensi bisa menyertakan di Eropa, di Asia gimana. Cuman kalau di Indonesia, ditulis saja di Indonesia memang masih kurang diteliti sebelumnya, seperti itu. Apakah masih bisa publish dalam negeri? Bisa banget. Karena memang bukan salahnya kita kalau datanya masih kurang di Indonesia. Itu memang suatu PR juga ya buat dari peneliti Indonesia juga, data-datanya juga saya akuin masih kurang banget. Memang beberapa ada yang udah ada lengkap seperti dari Riskesdas itu juga lengkap, dan beberapa memang ada yang masih kurang. Jadi dokter bisa ngutip dari penelitian dari luar negeri dan juga dokter, tapi apakah masih bisa publish di dalam negeri? Bisa banget, karena tidak ada ketentuan apakah dokter udah mensitasi artikel dari luar negeri, datanya apakah nggak boleh publish, itu nggak ada yang kayak gitu. Jadi dokter tetap masih bisa memasukkan data-data yang di luar negeri ya lengkap, terus dokter bisa menuliskan di Indonesia memang angkanya itu kurang untuk diteliti, masih kurang diteliti, tapi dokter harus cari tahu juga, eh, tapi jangan lupa disertakan referensi kata-kata itu ya, ya masih kurang ditelitinya itu, karena beberapa artikel Indonesia ada kok yang tulis data di Indonesia masih kurang diteliti atau masih belum banyak diketahui, itu ada kok. Jadi dokter bisa ngutip dari kata-kata itu di artikel penelitian bahasa Indonesia yang sudah terpublish sebelumnya. Jadi apa yang dokter tulis itu harus ada bukti ilmiahnya, bukti dari peneliti sebelumnya yang mengatakan memang seperti itu. Jadi dokter nggak boleh berandai-andai sendiri, oh datanya masih kurang nih, kayaknya masih kurang, kayaknya masih kurang. Harus tahu
objektifnya seperti bagaimana, seperti itu. Harus cari tahu, mengutip dari referensi sebelum-sebelumnya, cari buktinya. Jadi kalau ditanya editor, tahu dari mana? Ini data di Indonesia masih kurang, dokter bisa kasih tahu, kasih lihat artikel penelitiannya ini. Oh, ternyata memang data penelitian di Indonesia masih kurang nih, udah dipublish sebelumnya tahun berapa sekian, di jurnal mana, autornya siapa, seperti itu. Kira-kira gitu sih, Dokter Tegar, untuk pertanyaannya. Kira-kira ada yang masih kurang jelas atau bagaimana? Terima kasih. Ya. Terima kasih dokter. Dokter ini mohon maaf ada 2 pertanyaan lagi dokter. Oh iya. Barusan masuk, boleh dokter ya untuk Oh, bertanya? boleh banget dok ya. Ini dari dokter Eri. Izin, selamat malam dokter. Izin mengenai proofread sebelum disubmit paper. Bagaimana caranya? Atau mungkin ada saran bisa kemana dokter? Seperti ada jasa atau tidak untuk proofreadnya ini dokter? Oke. Terima kasih. Dokter Tegar ya, untuk pertanyaan tadi. Proofread ya, jasanya apakah ada? Ada banget. Banyak banget sebenarnya. Jadi dokter bisa ngecek nih, jasa proofread bahasa Inggris tersertifikasi di Google. Nanti dokter bisa tuh langsung keluar nama-namanya tuh, nama-namanya yang memang udah dilegalisir atau memang udah legal, ada sertifikat resminya, ada cap tanda tangan dari yang badan resminya itu, ada kodenya juga, kode penerjemahnya itu ada banget. Jadi dokter nggak usah repot-repot. Proofread-nya bagaimana nih? Proofread-nya memang bagaimana? Ada kok badan resminya. Nah, memang kalau harganya itu juga harganya relatif nggak murah juga ya, nggak relatif murah. Karena dari itu juga memang itu udah badan resmi yang memang udah khusus, memang dia memang punya kekhususan untuk untuk membantu jurnal-jurnal yang mempublish ke jurnal internasional. Jadi dokter bisa banget pakai jasa mereka untuk memproofread artikel penelitian. Bahkan editor-editor atau jurnal-jurnal internasional tuh wajib banget ditulis tuh, diwajibkan untuk membuat artikel penelitian yang udah di-proofread dengan sertifikasi badan resmi. Apakah badan resminya harus luar negeri? Enggak, Indonesia boleh kok, Indonesia. Yang penting dia bahasa Inggris ya, sertifikat nanti dalam bahasa Inggris. Jadi biar editor juga bisa baca sertifikatnya itu dalam bahasa Inggris. Jadi memang udah dituliskan dalam bahasa Inggris seperti itu. Kira-kira begitu sih, Dr. Tegar. Apakah ada masih kurang jelas? Baik dokter, terima kasih. Ini ada pertanyaan yang terakhir dari Dr. Josephine. Izin bertanya, kira-kira untuk kami yang akan pertama kali membajunya, sebaiknya mengajukan ke publisher yang mana dok? Apakah sebaiknya dipublish di tingkat nasional dulu, dok? Oh iya. Oke, terima kasih Dr. Josephine ya untuk pertanyaannya. Nah, ini juga menimbulkan pertanyaannya juga nih. Apakah gimana sih cara milih jurnal yang baik untuk menulis? Untuk memulai penelitian, apakah harus internasional dulu, apakah memang nasional dulu, ini tergantung dari dokter sebagai peneliti utama, atau memang dokter sebagai anak dari pembimbing itu, pembimbing dari suatu departemen. Misalkan dokter bisa menanyakan, minta pendapat ke yang udah ahli, misalkan ke dokter pembimbing dokter. Misalkan, apakah memang artikel ini lebih baik dipublish di jurnal nasional atau memang ke jurnal internasional? Apakah memang ini lebih layak, datanya ini lebih bagus untuk di nasional saja atau bisa lebih baguskan untuk ke jurnal internasional? Itu dokter bisa minta pendapatnya yang pertama ke dokter pembimbing dokter. Itu yang pertama, karena beliau yang lebih ahli dalam melihatnya itu, untuk melihat dari melihat meraba-raba nih, apakah artikel penelitian dokter nih hanya cukup di nasional saja atau bisa dilebihkan sampai ke internasional seperti itu. Untuk batasannya gimana sih? Apakah ini bisa nasional atau internasional? Nah, itu tergantung judgement dari setiap peneliti itu sendiri. Apakah dia memang apakah memang dia memang layak nasional atau internasional? Nah, kalau memang udah internasional atau memang nasional saja, nah kan ada peringkatnya tuh, ada peringkat pajak tuh, misalnya Sinta 1 sampai Sinta 6, Q1 sama Q4. Dokter maunya kemana dulu? Kalau saran saya, dokter target paling tinggi dulu. Misalnya dokter, kalau di internasional nih, di internasional, terus kemudian maunya di Q berapa nih? Q1, Q2, Q3, atau Q4? Misalnya dokter mau Q1 nih, Q1 paling susah kan tentunya karena dia peringkat paling tinggi. Misalkan
amit-amit nih, amit-amit ditolak. Amit-amit ditolak. Jadi dokter bisa turun ke Q2, peringkat yang lebih rendah sedikit, Q2, peringkat 2-nya itu. Misalkan amit-amit ditolak lagi, bisa Q3. Jadi dokter bisa aim-nya lebih tinggi. Jadi kalau saran saya, pembimbing saya itu bilang, dari yang paling tinggi dulu. Q1 sama Sinta 1 kalau nasional. Kalau Q1 internasional. Jadi makin turun, makin turun, makin turun. Seperti itu. Kalau dari saya, bisa, seperti itu. Oh ya, sama ini. Tadi, ini saya juga baru baca sih dari post hoc yang itu. So, saya kalau post hoc ini dari analisis ini ya, ANOVA, dari analisis of variance. Jadi untuk melihat perbedaan dari rata-rata masing-masing dari kelompok. Jadi mungkin itu udah bisa dibahas lebih lanjut. Mungkin kalau internal ISPAN, mungkin kita bisa kesempatan buat membahas statistik ya, khusus membahas statistik penelitian, karena ini memang ini banyak banget ya memang, seperti parametrik, non parametrik. Ini kalau dibahas sekarang, mungkin nggak bakal habis kali sampai malam nanti. Jadi kalau saya baca, postdoc itu memang ujinya di ANOVA, untuk melihat signifikasi perbedaan rata-rata masing-masing dari kelompok itu. Karena kan ANOVA lebih dari 2 kelompok ya, untuk melihat dari perbedaannya itu, seperti itu. Kira-kira begitu sih. Baik dokter, terima kasih untuk jawabannya. Itu semangat dan jelas ya dokter. Ya. Sangat rinci. Jadi mungkin untuk tempiran online sekian dulu dari para peserta dan juga terima kasih banyak untuk Dokter Kevin. Semoga selalu sehat terus.